Demi balas dendam pada Linda, Yanak merebut posisi menantunya. Dia ternyata memberi racun pada Jason. Tapi Jason tidak apa-apa setelah meminumnya. Dan malah dia yang meminum racunnya. Pada akhirnya, Yasmin tidak tega menyakiti Jason. Dan berencana bunuh diri. Di sisi lain, Linda bermimpi aneh. Dewi Pelindung bilang Jason dalam bahaya. Linda yang terbangun menemukan gelang di sampingnya. Dia baru sadar kalau itu bukan mimpi. Dia menelpon Jason dan katanya dia sedang di jalan pulang. Sehingga dia jadi tenang. Saat ini, wanita ini teringat dengan tampang Yasmin yang tidak biasa. Tiba-tiba dia merasa aneh. Begitu pulang, dia melihat Yasmin pingsan. Dan saat Jason tiba di restoran, Dewi Pelindung malah membuatnya pingsan. Saat ini, ibu Yasmin yang marah menemui Linda. Dia ingin membalas dendam putrinya. Linda ketakutan hingga berlari. Saat Linda hampir dicekik mati, tiba-tiba Dewi Pelindung masuk ke tubuhnya. Hingga membuat wanita ini tertegun ketakutan. Ternyata 100 tahun lalu, Dewi Pelindung dicekik oleh wanita ini di kehidupan sebelumnya. Wanita ini dan putrinya adalah pelayan keluarga Jason di kehidupan lalu. Hari ini, kepala keluarga pulang dari luar kota. Dan menyadari ada pegawai baru. Saat tahu dia yang menyembuhkan sakit istrinya. Melihatnya buta dan tuli. Mereka berbaik hati mempekerjakannya. Hari ini dia tidak sengaja menjatuhkan air ke tubuh kepala keluarga. Saat tahu dia menderita migrain, dia menyembuhkannya dengan akupuntur. Demi berterima kasih pada gadis ini, dia memberinya nama Lena. Tak lama, keduanya saling jatuh cinta. Pria ini memberinya gelang sebagai tanda cinta. Dan saat Nyonya tahu, meski dia sangat marah. Tapi karena dia tidak bisa hamil, dia cuma bisa pasrah. Malam ini, Lena membalas dendam ayahnya saat pria ini tidur. Karena ayah pria ini membuat keluarga Lena hancur. Tapi saat ingin melakukannya, dia malah berhenti. Dia menyadari kalau dia mencintainya. Pria ini membuatnya tidak bisa melakukannya. Wanita yang licik ini menyelidiki latar belakang Lena. Dan sengaja mengambil racun untuk membunuh pria itu. Pria ini sangat marah. Dia menemui Lena dengan marah. Lena yang tak bisa berbicara hanya bisa mengelengkan kepalanya. Pada akhirnya dia menebas lilinnya. Dan menyuruhnya pergi. Saat ini, Lena menyadari dirinya hamil. Tapi Nyonya takut suaminya tidak tega mengusir Lena yang sedang hamil. Makanya dia mempunyai sebuah rencana. Tiba di hari dia melahirkan. Akhirnya melahirkan seorang putra. Dia sengaja menyuruh Dea pergi ambil air hangat. Dan begitu dia pergi, dia langsung mencekiknya dengan kejam. Berusaha menciptakan sebuah ilusi. Beginilah Lena yang malang dicekik mati. Untungnya Dea kembali dan melihat adegan ini. Begitu melihatnya ingin mencekik anak itu juga, Dea langsung mendorong ibunya. Dan mengendong anak itu pergi. Nyonya yang tahu keadaannya begini, langsung menganggap bayi ini adalah pemberian dari Tuhan. Dia memberi uang kepada wanita itu dan menyuruhnya pergi. Akhirnya dia menjalani hari-harinya dengan ketakutan. Saat wanita ini tahu dirinya dulu seperti itu, dia langsung pergi ketakutan. Lena juga pergi dari tubuh Linda. Jason yang terbangun langsung turun. Dan melihat Linda yang pingsan. Saat dia tahu dirinya melakukan banyak kejahatan di kehidupan lalu, dia ketakutan hingga gila. Yasmin yang berhasil diselamatkan menderita afasia. Dia menutup dirinya, seperti orang mati yang kehilangan jiwanya. Saat Dani turun ke bawah, ibunya yang putus asa sedang makan. Bahkan memanggilnya untuk makan. Dagingnya tak terpotong. Lalu dia langsung ambil pakai tangan dengan marah. Dan memasukkan ke mulutnya. Dani pun tertegun. Pada saat yang sama, wanita ini menyebarkan berita Linda yang pura-pura jadi Yasmin. Dan Yasmin yang terpaksa bunuh diri dengan racun di internet. Akhirnya keduanya menjadi berita terpanas. Jason membuat syarat untuk berinvestasi pada perusahaan Yasmin. Dengana menyuruh Yasmin mengklarifikasi. Tapi ibunya bilang kalau anaknya hidup seperti orang ingin mati. Dia cuma mau membalas dendam demi putrinya. Melihatnya keras kepala, Jason pun pergi. Dia dan Linda menemui ibunya. Tapi ibunya tidak mau menerima Linda sebagai menantu. Karenanya keluarga Jason menjadi tertawaan orang lain. Linda bilang dia akan memperbaikinya. Tapi ibu Jason malah bilang tidak usah. Karena dia akan meninggalkan keluarga ini. Esoknya, restoran Linda dikepung oleh wartawan.
Banyak wartawan di depan untuk mewawancarainya. Dan ada sekelompok ibu-ibu yang mengamuk dan melempar telur ke Linda. Saat ini Jason datang dan mengusir mereka. Memperingati orang yang melukai wanitanya. Lalu, menyuruh Linda untuk menutup restoran dulu. Tapi dia tidak mau, karena orang akan mengiranya takut kalau melarikan diri. Hari ini Linda datang menemui Yasmin. Yasmin yang lemah membuat Linda merasa bersalah. Karena cintanya membuat orang di sekitarnya terluka. Malamnya, dia bilang ingin pulang kampung pada nenek. Dia tidak ingin karena kebahagiaannya malah membuat orang lain terluka. Saat teleponan dengan Jason, dia menangis karena teringat akan berpisah. Jason yang tidak tahu, menghiburnya dengan nyanyian. Siapa sangka ternyata ini telepon terakhirnya dengan Linda. Esoknya dia datang ke restoran. Dan hanya ada surat dari Linda. Yasmin juga mendapat surat dari Lin. Berharap dengan kepergiannya dapat mengembalikan senyum dan kebahagiaannya. Yasmin tampaknya juga menjadi yakin. Dia membujuknya untuk bertobat. Tak disangka dia melihat gadis baik ini. Dia kira adalah Linda. Jadi dia mencekiknya. Saat dia melepasnya, dia memeluk Yasmin dan minta maaf. Tiba-tiba melihat Yasmin sebagai Lena. Dia mundur ketakutan. Akhirnya dia membawa ibunya ke rumah sakit jiwa dengan kakak. Di sisi lain, Jason mengutus orang untuk mencari Linda di kampung. Tapi tidak ada hasilnya. Linda adalah Dea di kehidupan sebelumnya. Dia bersahabat dengan Lena. Bahkan menyelamatkan anaknya. Makanya Lena memutuskan untuk balas budi. Saat ini, Linda mengusap perutnya. Dan penuh harapan. Saat ini muncul Lena dengan baju putih. Ini bukan akhir, tapi ini adalah awal. Artis yang putus cinta menatap Jason. Dan sengaja bilang kalau dia lajang. Lalu ingin makan bersama Jason. Tak disangka Jason langsung menunjukkan cincin nikahnya. Bilang dirinya sudah menikah. Usai bicara dia langsung pergi. Artis ini tidak menyangka kalau dia tidak bisa menandingi istri yang hilang 2 tahun lalu. Jason melihat seorang anak menangis di mall. Lalu dia menggendongnya. Dan tiba-tiba melihat Linda berlari. Jason terpesona. Dan ternyata dia salah lihat. Seketika dia kecewa. Dia sedang berpikir keberadaan Linda. Di sisi lain, ayahnya juga menemui istrinya. Dan memintanya kembali. Karena setelah dia meninggalkannya, dia baru menyadari bahwa istrinya sangat berharga baginya. Ibu Jason pun menyetujuinya. Keduanya berpelukan erat. Mereka akhirnya berkumpul sekeluarga. Dan Jason tetap makan ubi dengan kimchi yang diajarkan Linda. Setiap saat Jason teringat dengannya. Di sisi lain, Linda sudah menjadi seorang ibu. Mereka menjalani hidup sederhana yang bahagia. Dan Linda tetap berjalan ikan. Kalau ada waktu, dia merajut baju untuk putranya. Linda yang baik membantu putri keluarga yang miskin. Bahkan saat ujiannya bagus, dia akan memberikan hadiah agar dia semangat. Hanya saja dia sering merindukan Jason. Untungnya ada putranya. Dia memberinya nama dengan gabungan kedua nama mereka. Namanya adalah Lim Seon. Hari ini Jason mendapat petunjuk orang hilang di internet. Tapi Rena menyuruhnya untuk jangan terlalu berharap. Karena 2 tahun ini mereka sudah mendapat banyak informasi. Dan setiap kali itu membuatnya kecewa. Namun, Jason tidak mau melewatkan kesempatan apapun. Dan tetap pergi. Saat datang ke tempat yang diberikan orang. Kebetulan Linda juga datang untuk mengirim barang. Jason berkeliling dengan menunjukkan foto Linda, tapi hasilnya nihil. Dan dia melewati Linda lagi. Dia mencari seharian tapi tidak menemukan Linda. Saat ini, Rena menelpon. Dan bilang mendapat petunjuk yang lebih dipercaya. Lalu Jason pun pulang. Barang Linda ditabrak oleh pengendara motor. Sehingga benang merahnya berguling ke bawah. Hingga kaki Jason. Dia mengangkat kepalanya. Dan melihat orang yang ia cari di depannya. Mereka saling menatap tak percaya. Menangis rindu. Jason menatap putranya dengan sedih dan senang. Mengingat Linda membesarkannya sendiri pasti sangat berat. Dan nenek yang melihatnya bersusah payah mencari cucunya. Dan akhirnya mengakuinya sebagai menantu cucunya. Esoknya dia membawa Linda pulang. Tak disangka nenek membawa sepatu merah saat menikah dulu. Semuanya baru tahu. Dia adalah istri dari kakek Jason. Orang kaya jatuh cinta pada gadis desa yang baik hati. Agar keluarganya menyetujui pernikahan ini.
Dia sengaja menyebarkan rumor kutukan itu. Hingga tak ada yang mau menikah dengannya. Keluarganya terpaksa menikahinya dengan gadis desa. Agar menjadi korban kutukan itu. Dan pria ini akhirnya bisa menikah dengan gadis yang ia cintai. Tapi saat pernikahan, pengantin tiba-tiba pingsan. Dan dia akhirnya melarikan diri. Pengantin pria mencarinya tapi hanya menemukan sebuah sepatu. Semuanya kira dia mati karena kutukan. Tapi ternyata dia hanya mengikuti arahan saja. Dia menaruh obat tidur di minumannya. Lalu kabur dengan pria yang ia cintai. Dan sengaja meninggalkan sepasang sepatu di tepi jurang. Agar terlihat seperti bunuh diri. Kakek Jason mengutus orang untuk mencari. Hari di mana Mary menghilang. Ada seorang pemuda desa yang juga menghilang. Ternyata mereka berdua sejak awal saling mencintai. Ternyata itu adalah angan-angan kakek Jason. Dan Mary adalah nenek Linda. Dia minta maaf pada keluarga Jason. Tapi ayah malah menghibur nenek. Meski takdir kakek Jason belum datang. Tapi sekarang Linda dan Jason juga merupakan takdir langit. Lalu membawa Linda untuk berdoa pada leluhur. Berterima kasih karena selalu menjaganya. Esok paginya, Yasmin yang sedang berlari bertemu dengan Linda yang ingin menjenguk ibunya. Yasmin sudah melupakan dendam masa lalunya. Keduanya ke kamar rawat. Pengobatan 2 tahun tidak membuat ibunya membaik. Linda menggenggam tangan wanita itu dan memanggilnya. Saat mendengar nama Linda, dia menangis sambil bilang kalau sudah menunggunya lama. Dan minta maaf dengan tulus pada Linda. Linda yang baik pun memaafkannya. Dan Dani juga masih menyayanginya sebagai seorang kakak. Dia menghabiskan banyak uang untuk mempercantik diri. Tiba di hari berdoa pada leluhur keluarga Jason. Linda dan pelayan mempersiapkan persembahan. Jason menjadi ayah yang mengurus anaknya. Dave pulang dan melihatnya jadi ingin cepat menikah dan punya anak. Lalu bertanya, hari ini berdoa untuk leluhur siapa? Linda bilang, selain kakek. Mereka juga berdoa untuk Lena si penjaga keluarga Jason. Setelah berdoa leluhur, Lena memakan persembahan untuk pertama kalinya selama 100 tahun. Dan memamerkannya pada dukun. Tapi dukun memintanya memberitahu sesuatu. Kenapa Linda dan Yasmin mirip? Padahal tak ada hubungan darah. Ternyata saat mereka lahir, karena kebencian terhadap ibu Yasmin, dia sengaja membuat rupanya mirip dengan Yasmin. Ibu Jason menemui Linda dan memberikan kunci villa padanya. Itu artinya dia sudah menjadi nyonya keluarga Jason yang sesungguhnya. Dan akhirnya Linda dan Jason pun menikah.